Kebakaran hebat yang disertai ledakan melanda sebuah gudang penyimpanan oli di kawasan industri Milenium, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu siang. Ledakan yang terjadi beberapa kali membuat sejumlah karyawan dan warga yang berada di lokasi kebakaran panik dan berlarian menyelamatkan diri. Banyaknya bahan mudah terbakar membuat api merambat ke 3 gudang lainnya, termasuk gudang pengisian gas motor dan suku cadang kendaraan. Sejumlah karyawan gudang berusaha menyelamatkan barang-barang agar tidak ikut terbakar. Sembilan mobil dan 40 personel pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Api berhasil dipadamkan setelah petugas berjibaku selama 2 jam. Api diduga pertama kali muncul di gudang oli akibat kebocoran tabung gas LPG dari aktivitas memasak. Penyebabnya sendiri dugaan sementara itu menurut yang pertama melihat awal itu ada bau gas, kemudian ada yang masak-masak katanya gitu ya. Kemudian langsung ada api. Kalau kita kan datang sudah besar ya. Jadi menurut yang melihat pertama kali dugaan sementara itu. Meskipun tidak ada korban jiwa maupun luka akibat peristiwa kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Kasus kebakaran diselidiki oleh Polresta Tangerang. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Para pelajar SMP ini menangis, memeluk dan meminta maaf pada orang tuanya masing-masing usai ditangkap aparat Polres Bekasi saat hendak tawuran di Jalan Raya Pilar, Desa Karangasih, Cikarang Utara. Polisi kemudian memanggil orang tua para pelajar ini untuk memberikan efek jerak. Mereka diminta untuk meminta maaf dengan bersujud mencium kaki orang tua mereka dan berjanji tidak akan tawuran lagi. Kami sebagai orang tua terima kasih atas tindakannya yang mengamankan anak kami dan memberi arahan, memberi masukan itu dan diamankan semalam di sini supaya efek jerak. Dari tangan para pelaku tawuran ini, polisi menyita senjata tajam berbagai jenis. Saat ini polisi masih menyelidiki pemicu tawuran ini. Mereka diduga akan melakukan tawuran dengan membawa beberapa barang benda tajam, dan karena dibantu oleh masyarakat digiring ke satu lokasi sehingga pada saat digiring itu mereka membuang senjata tajamnya. Sebanyak 29 anak-anak kami amankan dibawa ke Polsek. Setelah membuat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatan, para pelajar pelaku tawuran ini dikembalikan ke orang tuanya masing-masing. Dari Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Tertiban PKL di kawasan wisata Pantai Purus, Kota Padang berlangsung ricuh. Sejumlah pedagang mengamuk dan menyerang petugas dengan menggunakan parang karena menolak lapak dan barang dagangannya disita petugas. Sejumlah PKL yang berjualan di sepanjang kawasan pantai wisata Pantai Purus di Kota Padang, Sumatera Barat mengamuk dan melakukan penyerangan terhadap petugas Satpol PP yang melakukan kegiatan penertiban di kawasan tersebut. Seorang PKL bahkan menyerang petugas dengan parang dengan membabi buta, sehingga terjadi bentrok dengan petugas Satpol PP. Sejumlah pedagang ini mengamuk lantaran tidak terima ditertibkan oleh petugas Satpol PP untuk berjualan di sepanjang kawasan pantai wisata Pantai Purus tersebut, dengan menyita barang dagangan mereka. Kegiatan yang ada di lapangan, adanya beberapa PKL yang berusaha untuk melakukan tindakan menghalang-halangi petugas, dalam melaksanakan kegiatan yang ada di lapangan. Dan juga kita tadi mendapat perlawanan dari pedagang yang menggunakan senjata tajam dan berusaha melakukan tindakan untuk mencederai anggota ataupun personil kita yang ada di lapangan pada saat kita melakukan penertiban. Sebelumnya, Pemko Padang juga telah mengeluarkan surat edaran untuk tidak berjualan di sepanjang kawasan Pantai Purus karena dianggap mengganggu ketertiban dan kenyamanan pengunjung wisata. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Aksi penculikan balita di Bandung, Jawa Barat terekam kamera CCTV. Sebelum beraksi, pelaku mengajak orang tua dan korban ke pasar swalayan.
Video CCTV ini merekam saat pelaku berinisial U melakukan aksi penculikan anak balita dari seorang pemulung di kawasan Jalan AH Nasution, Kota Bandung, Jawa Barat. Pelaku terlihat menghampiri anak beserta kedua orang tuanya yang tengah beristirahat usai mencari barang bekas. Pelaku kemudian mengajak anak beserta orang tuanya pergi dengan mengiming-imingi akan membelanjakan di pasar swalayan. Di lokasi pelaku meminta orang tua korban untuk mengganti pakaian di toilet dan saat itulah pelaku membawa sang anak pergi. Berbekal rekaman CCTV dan keterangan ibu korban, kurang dari 1 kali 24 jam pelaku berhasil diamankan dan anak korban berhasil diselamatkan oleh unit Reskrim Polsekta Penyilukan Rabu malam di rumahnya di kawasan Cipadung, Kota Bandung, Jawa Barat. Kami berikut anggota mendatangi TKP, langsung kami tangkap tersangka, langsung kita amankan, sekarang lagi diinterogasi. Ya, panik saat kemarin jam 8 malam. Saya sampai kejar ke Ciroyom, Mencari-cari gitu ya, mencari-cari sampai jam 1 malam. Tapi ibu nggak kenal sama? Enggak, baru. Saat ini pelaku berinisial U diamankan di Mapolsekta Penyilukan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi masih mendalami motif pelaku melakukan penculikan. Pemirsa, sempat hilang diculik. Seorang bocah di Ciputat, Tangerang Selatan ditemukan dan korban diduga dicabuli pelaku hingga mengalami trauma. Aha, bocah perempuan berusia 9 tahun ini tak henti menangis saat kembali ke rumahnya di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Korban sempat hilang dibawa orang tidak dikenal saat pulang les. Modusnya, pelaku berpura-pura ada keluarga korban yang masuk rumah sakit. Tak hanya diculik, korban bahkan diduga dicabuli pelaku hingga trauma mendalam. Dibilang apa? Ibunya kecelakaan, saya diajak kemana gitu. Pak? Diajak kemana? Diajak ya langsung diajak ke sana, ke jalan ke arah Pamulang. Cuma gambar aja, Pak? Cuma gambar aja. Dipulanginnya itu sekitar jam 10-an. Di mana Pak? Dekat SMP Negeri 23 depan ini. Depannya? Ya, di depan pulang. Kita lagi rame-rame di sini. Oh, lagi rame-rame lagi nyari itu ya? Lagi nyari. Polres Tangerang Selatan masih mengejar pelaku. Sementara korban dilindungi dan didampingi UPTD P2 TP2A Tangerang Selatan. Kemudian tim penyidik Polres Tangerang Selatan langsung melakukan penyelidikan untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti petunjuk serta meminta keterangan daripada para saksi. Saat ini peristiwa tersebut ditangani oleh unit PPA Polres Tangerang Selatan. Untuk korban, saat ini korban sudah berada dalam pendampingan orang tua dan didampingi oleh dari pihak UPTD PPA Kota Tangerang Selatan. Kasus penculikan disertai tindak pencabulan ini pun ditangani unit PPA Polres Tangerang Selatan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Aksi keji penganiayaan seorang ibu terhadap anak kandungnya yang masih berusia 6 tahun di Medan, Sumatera Utara terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Akibatnya sang anak menderita luka memar di sekujur tubuh. Aksi penganiayaan keji ibu terhadap anak kandungnya yang terekam kamera pengawas viral di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat sang ibu tega menganiaya anaknya yang masih berusia 6 tahun dengan menggunakan ikat pinggang hingga sang anak menangis histeris. Bahkan, ibu muda ini juga tega menginjak-injak tubuh anaknya meski sudah menangis kesakitan dan meminta ampun. Akibat penganiayaan tersebut, korban menderita luka memar di sekujur tubuh. Kejadian ini berhasil terungkap atas laporan dari guru pribadi sang anak setelah mengeluh sakit akibat dianiaya ibunya. Usai mendapat laporan, pihak kepolisian menangkap pelaku di rumahnya di kawasan Komplek Pasar 1 Mas, Kota Medan, Sumatera Utara. Dari hasil pemeriksaan, motif pelaku tega melakukan penganiayaan terhadap sang anak lantaran kesal karena menghilangkan stiker yang diperoleh dari sekolah. Polisi juga menyita barang bukti ikat pinggang yang digunakan pelaku untuk menganiaya korban, serta bukti rekaman CCTV dan 1 buah ponsel. Tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga dan atau kekerasan fisik terhadap anak yang diduga dilakukan oleh seorang ibu inisial DR. Setelah dilakukan
pengamanan terhadap anak tersebut, langsung anggota langsung menjumpai ya, orang tuanya yang ada di belakang, ya, dan ternyata hasil keterangan dari orang tuanya sudah sering ya, dilakukan penganiayaan. Akibat aksi kejinya, pelaku terancam hukuman di atas 5 tahun penjara, sementara sang anak dititipkan kepada ayahnya dan dalam proses pemulihan. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Terima kasih Anda kembali bersama kami pemirsa. Video asusila guru dan siswi di Gorontalo viral di media sosial. Pelaku dilaporkan karena paman korban Gorontalo. Satreskrim Polres Gorontalo telah menahan oknum guru yang menjadi pemeran dalam video tersebut. Petugas Satreskrim Polres Gorontalo melakukan penyelidikan video asusila guru dan siswi yang viral di media sosial. Petugas mengamankan seorang guru berinisial DA yang menjadi pemeran di video tersebut. Pemeriksaan pelaku dan korban setelah Polres Gorontalo telah menerima laporan dari paman korban terkait video asusila yang viral di media sosial. Dari hasil pemeriksaan petugas, oknum guru dan siswi ini memiliki hubungan dekat dari awal tahun 2022. Sementara itu, petugas juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap 10 orang saksi dan petugas juga telah mengumpulkan beberapa barang bukti yang ada di dalam video. Pada awal tahun 2022, korban inisial PP sudah memang menjalani hubungan yang dekat dengan tersangka DH, kemudian berlanjut seterusnya sampai terjadi yang sesuai dengan rekan-rekan mengetahui. Saat ini Satreskrim Polres Gorontalo Kota sudah menetapkan oknum guru berinisial DA sebagai tersangka yang dijerat dengan pasal perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Gorontalo, Nur Faizila Hasan, iNews melaporkan. Dan untuk membahas lebih lanjut mengenai kasus asusila guru dan siswi di Gorontalo, kita sudah terhubung dengan Ketua Tim Humas Data dan Informasi Kantor Wilayah Kemenak Gorontalo, Bapak Hamdan Zain. Ya, selamat siang Pak Hamdan. Ya, selamat siang Mbak Prisa. Ya, Pak Hamdan, dari peristiwa asusila guru dengan siswi Madrasah Alia Negeri di Gorontalo, apakah sudah ada tindakan tegas dari pihak Kanwil? Baik, terkait dengan kasus yang sementara viral di Gorontalo antara guru dengan siswa, kami dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo melalui tim yang dibentuk untuk menginvestigasi terkait dengan kasus ini sudah melakukan beberapa langkah. Di antaranya kami sudah menerima laporan secara berjenjang dari tempat oknum tersebut mengajar, kemudian ditindaklanjuti di Kementerian Agama Kabupaten dan dilanjutkan ke kami di tingkat Kantor Wilayah Kementerian Agama, dan ini sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur mekanisme kepegawaian yang sudah terlaksanakan dengan baik. Secara kemarin sudah ada putusan yang beberapa ketentuan yang sudah dilakukan oleh pihak Kantor Wilayah Kementerian Agama, diantaranya adalah membebaskan oknum tersebut dari tugas sementara sebagai guru, dan ini bukan merupakan putusan akhir karena kami masih menunggu putusan akhir dari yang berwenang, dalam hal ini pihak kepolisian dan pengadilan. Untuk selanjutnya menjadi pijakan bagi kami untuk menegakkan aturan sesuai dengan PP 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri. Baik, Pak Hamdan, sebetulnya pelaku ini guru mata pelajaran apa dan apakah memang informasi yang diperoleh dan itu valid bahwa memang sering berinteraksi dengan korban? Ya, sejauh ini yang kami ketahui bahwa oknum tersebut adalah memang adalah guru mata pelajaran di salah satu madrasah yang ada di bawah binaan kami, Kementerian Agama, dan terkait dengan pendalaman terhadap hubungannya dengan siswa yang bersangkutan, juga kami masih menunggu pemeriksaan lebih lanjut dari pihak yang berwajib. Baik, kemudian dari video yang viral akan tindakan asusila ini, kira-kira siapakah yang melakukan perekaman, Pak? Ya, terkait dengan siapa yang merekam dan kemudian yang menyebarkan itu pun secara resmi kami akan menunggu ingkrah putusan dari pihak kepolisian dan pengadilan.
intinya Mbak Priska bahwa segala keputusan yang akan final yang akan kita jatuhkan ke oknum guru tersebut atau bagaimana pemberlakuan terhadap siswa tersebut itu kami masih menunggu ketetapan resmi dari pihak pengadilan. Berarti masih didalami dan sejauh ini pelaku pun belum dibebas tugaskan begitu ya? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa untuk langkah awal kami sudah melakukan beberapa langkah-langkah untuk bukan sebagai hukuman, tetapi untuk mempermudah pihak kepolisian dalam atau pihak penyidik untuk mendalami kasus ini. Baik. Di antaranya adalah dari pihak sekolah sudah membebaskan dari mata pelajarannya, kemudian dari kami yang punya kewenangan terhadap kepegawaian itu sudah membebaskan yang bersangkutan dari fungsional gurunya. Baik. Kemudian mengingat usia korban ini kan memang masih di bawah umur, apakah ada pendampingan terhadap korban, kemudian bagaimana agar tidak ada korban lainnya atau tindakan serupa? Ya, tentu saja terhadap siswa yang bersangkutan kita upayakan ada pendampingan karena beliau anak Ade ini adalah siswa anak bangsa yang juga mempunyai hak pendidikan sebagai anak bangsa. Tentu kita harus melakukan pendampingan untuk memulihkan kondisi psikologisnya dan ada langkah-langkah yang memang harus kita lakukan sebagaimana yang telah disampaikan oleh pihak kepala madrasah dan kita akan bekerja sama dengan itu. Mungkin akan memindahkan yang bersangkutan di sekolah lain atau kita akan mengadakan pembimbingan untuk segera untuk memulihkan kondisi psikologis setelah kejadian ini. Baik, Pak Hamdan, terima kasih atas informasi dari Anda. Selamat bertugas kembali, Pak. Kita ke informasi lain, pemirsa, di mana video seorang guru di Lamongan, Jawa Timur yang menampar siswanya di dalam kelas saat kegiatan belajar mengajar viral di media sosial. Diduga sang guru tersinggung karena siswa memanggil hanya dengan sebutan nama. Diduga seorang pelajar di dalam kelas merekam aksi seorang guru perempuan yang menampar siswanya saat proses belajar mengajar pelajaran bahasa Indonesia berlangsung. Kejadian terjadi di SMP Negeri Kembang Bahu, Lamongan, Jawa Timur. Pasca viral, Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan melakukan aksi mediasi dengan mempertemukan kedua belah pihak, yakni orang tua korban dan guru bersangkutan. Dalam mediasi, disepakati kasusnya tidak lanjut ke jalur hukum. Kedua belah pihak saling memaafkan. Kronologisnya bermula saat siswa dengan nada tidak sopan memanggil guru bahasa Indonesia tersebut hanya dengan namanya saja, tanpa ada sebutan kata Bu di depan namanya. Tentu saja kondisi ini memancing emosi guru dan berakhir dengan tindakan kekerasan. Akibat ulahnya, saat ini guru bersangkutan dikenakan sanksi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan. Sanksi berupa memanggil serta diberikan pembinaan dan penghapusan jam pelajaran. Tidak mengajar, kemudian akan ditempatkan di kantor Dinas Pendidikan setempat. Untuk tindak lanjutnya, ada sanksi-sanksi yang bisa kita lakukan kepada guru tersebut. Dan alhamdulillah hari ini juga kita proses untuk sanksinya. Insya Allah kemarin sudah saya sampaikan kepada orang tua wali murid juga anaknya. Saya sampaikan bahwa bu guru itu nanti tidak akan mengajar di Kembang Bahu. Dan memang sementara tidak kita berikan jam pelajaran, saya kembalikan di Dinas Pendidikan. Sementara itu, guru yang bersangkutan sudah menemui siswa dan orang tuanya untuk minta maaf. Orang tua siswa pun menerima kejadian tersebut dan tidak melaporkan tindakan kekerasan terhadap anaknya ke polisi. Oknum anggota DPRD Kota Depok dilaporkan ke Polres Metro Depok atas dugaan pencabulan terhadap siswi SMP berusia 15 tahun. Polisi tengah menyelidiki kasus pencabulan tersebut. Polisi tengah menyelidiki kasus dugaan pencabulan yang diduga dilakukan oleh seorang anggota DPRD Kota Depok terhadap anak berusia 15 tahun. Pelaku berinisial RK yang baru saja dilantik sebagai anggota DPRD.
Kapolres Metro Depok Kombes Arya Perdana mengatakan kasus dugaan pencabulan itu dilaporkan oleh orang tua korban pada Juli lalu. Orang tua korban sebelumnya meminta bantuan kepada pelaku untuk memasukkan putrinya tersebut ke sekolah. Polisi pun berencana akan segera memanggil terduga pelaku untuk dimintai keterangan. Jadi ini baru laporan dari pihak pelapor, tentu ini masih kita harus dalami siapa yang melakukan, gitu ya. Terus nanti alat bukti apa yang kita dapatkan. Itu nanti kita akan sampaikan lagi setelah kita sudah mendalami itu. Untuk ini siapa yang sudah berapa orang yang dipanggil diperiksa? Ya ini masih 2 ya, masih ibunya dengan korban. 2. Anggota DPRD yang diduga mencabuli anak di bawah umur juga sebelumnya terjadi di Singkawang, Kalimantan Barat. Herman, tersangka kasus pencabulan anak di bawah umur, dilantik sebagai anggota DPRD Kota Singkawang. Herman bahkan mengikuti seluruh rangkaian pelantikan dengan didampingi keluarga dan kuasa hukumnya. Sebelumnya, Herman sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Singkawang atas dugaan kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur. Kuasa hukum Herman, Akbar Hidayatullah, mengatakan kliennya sedang mengalami pembengkakan jantung sesuai dengan hasil pemeriksaan dokter dari Rumah Sakit Harapan Kita. Pihaknya juga membantah kliennya melakukan perbuatan asusila tersebut. Herman dilaporkan oleh orang tua korban didampingi LBH Raka pada bulan Juli 2024 lalu di Mapolres Singkawang. Penetapan tersangka sudah melalui pemeriksaan keterangan korban, saksi ahli hingga hasil visum dan gelar perkara. Dari Depok dan Singkawang, Iyung Rizky Kurnia, iNews melaporkan. Ke informasi lain, pemirsa, kericuhan pasca laga Persib lawan Persija Senin lalu di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat berbuntut panjang. Dalam insiden tersebut, 8 steward atau petugas lapangan terluka dan 1 supporter pengeroyok steward ditangkap. Aparat Polresta Bandung menjenguk steward atau petugas lapangan Stadion Sijalak Harupat yang dikeroyok supporter Persib Bandung. Polisi ingin memastikan kondisi 1 korban yang terluka saat terjadi kericuhan pasca pertandingan Liga 1 antara tuan rumah Persib Bandung melawan Persija Jakarta. Dari hasil penyelidikan, polisi menangkap 1 supporter yang terbukti menganiaya petugas lapangan. Sementara pemicu kericuhan adalah perselisihan antara steward dengan supporter saat pertandingan Liga Champions Asia 2 yang berlangsung sebelumnya. Dan saat ini kami sedang melakukan penyelidikan terhadap para supporter yang melakukan tindakan kekerasan. Beberapa sudah kami identifikasi dan beberapa orang sudah kami tangkap. Ada berapa orang? Sementara masih 1 yang ditangkap, yang lain masih melakukan pengejaran. Sementara itu, perwakilan supporter Persib meminta maaf ke korban. Namun meski sudah memaafkan, korban tetap meminta agar kasus ini diusut tuntas secara hukum. Untuk ke depannya mungkin ya saya harapkan tidak ada terjadi lagi lah ya. Soalnya ini kan udah Persib itu besar ya, nama Persib itu udah dikenal besar. Jadi kalau saya harap jangan sampai dirusak atau dicederai dengan supporter dari kita sendiri, Bobotoh sendiri malah yang merusak. Mewakili teman-teman Bobotoh meminta maaf secara langsung kepada korban. Dan kita juga turut bersimpati karena kita juga merasa tindak kekerasan memang tidak bisa dibenarkan. Dan alhamdulillah kita juga memberikan apresiasi kepada Kapolres dan jajaran pada saat pertandingan bisa mengendalikan situasi dengan cepat, tidak terlalu represif. Sebelumnya, usai laga yang digelar di Stadion Sijalak Harupat pada 23 September lalu, terjadi kericuhan di dalam stadion. Ratusan supporter mengamuk dan sejumlah steward dianiaya. Akibatnya, 8 steward terluka dan 1 diantaranya terluka hantaman benda tumpul di punggung dan kepala. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Anda kembali menyaksikan iNews Siang. 2 masa pendukung pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Serang, Raturia dan Syafruddin terlibat bentrok. Peristiwa ini terjadi saat pengundian nomor urut pasangan calon Pilkada Kota Serang 2024 yang diselenggarakan KPU Kota Serang. Dua pendukung pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Serang pada Pilkada Kota Serang 2024 terlibat bentrok pada saat rapat pleno pengundian nomor urut pasangan calon yang digelar KPU Kota Serang Senin sore.
Bentrokan yang melibatkan pendukung pasangan calon Ratu Ria Mariana Subadri Usluhuddin dengan pendukung pasangan calon Syafruddin Herianto ini pecah setelah kedua kelompok massa diduga beradu yel-yel dan saling berdesakan di saat pasangan calon yang mereka dukung sedang mengambil nomor urut. Beruntung keributan tidak berlanjut setelah pihak kepolisian Polresta Serang Kota dan sejumlah pendukung melerai massa. Padahal saat pengundian nomor urut 3 pasangan calon, baik Ratu Ria Mariana Subadri Usluhuddin, Budi Rustandi Nur Agis Aulia, dan Syafruddin Herianto. Ketiga pasangan calon tersebut saling berjabat tangan dan berpelukan hingga bercanda satu sama lain untuk mencairkan suasana pengundian nomor urut. Diketahui sebelumnya pihak KPU Kota Serang telah mengimbau kepada masing-masing pasangan calon untuk tidak membawa massa pendukung dalam jumlah besar dan membatasi masing-masing pasangan calon hanya membawa maksimal 30 orang pendukung untuk ikut menyaksikan pengundian nomor urut. Tadi ya, yang resmi itu kan hanya 30 yang ber-ID card, tapi himbauan kami di dalam surat itu sudah kami sampaikan hanya 50 orang yang tidak menggunakan ID card di luar dengan catatan tidak membawa atribut yang berlebihan, tidak membawa sound system juga sebenarnya kami himbau sudah tidak membawa gitu. Tapi sekali lagi ya dalam arti ini kami tidak bisa juga mencegah karena sudah terjadi, tetapi sekali lagi koordinasi itu sudah kami lakukan. Sementara itu pengundian nomor urut pasangan calon Ratu Ria Mariana Subadri mendapat nomor urut 1, Budi Rustandi Nur Agis Aulia mendapat nomor urut 2, dan Syafruddin Herianto mendapat nomor urut 3. Selanjutnya, Selasa siang digelar deklarasi pemilu damai bagi 3 pasangan calon di alun-alun Kota Serang. Dari Serang, Banten, Maisa Apriani, iNews melaporkan. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto tiba di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Rabu siang. Kehadiran Menhan untuk mengikuti rapat kerja terakhir Kementerian Pertahanan bersama Komisi 1 DPR RI. Prabowo tiba di gedung DPR mengenakan kemeja putih dibalut jas hitam dan langsung disambut Wakil Ketua Komisi 1 DPR Sugiono. Prabowo kemudian langsung bergegas menuju ruang rapat Komisi 1 DPR. Komisi 1 DPR menggelar raker bersama Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan. Para akademisi dan rapat dengar pendapat dengan pejabat eselon. Rapat kerja bersama Komisi 1 DPR ini adalah rapat terakhir yang diikuti Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Prabowo akan dilantik sebagai Presiden terpilih pada 20 Oktober 2024 mendatang. Agenda rapat pada hari ini yaitu pembicaraan tingkat 1 terhadap 5 RUU di bidang pertahanan. Selain Prabowo, rapat juga dihadiri Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Atga serta Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Kehadirat Tuhan Maha Besar. Allah juga mohon maaf apabila dalam pekerjaan saya selama 5 tahun sebagai Menteri Pertahanan ada sesuatu yang mengecewakan saudara-saudara kalian. Tetapi saya ingin saudara-saudara yakin bahwa niat saya semata-mata adalah untuk menjaga kepentingan dan kedaulatan bangsa Indonesia. Dengan demikian, saya mohon diri kepada saudara-saudara dan saya diberitahu bahwa ini adalah mungkin rapat terakhir bagi Komisi 1 dengan Kementerian Pertahanan. Dengan demikian, atas nama seluruh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, kami mohon diri, kami mengucapkan selamat, penghargaan atas pengabdian Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, dan mudah-mudahan kita terus akan bekerja sama untuk bangsa dan negara kita, supaya kita bisa mengarungi masa-masa yang mungkin sulit untuk menjaga keselamatan bangsa dan rakyat kita. Sementara Presiden Joko Widodo menanggapi soal Presiden Republik Indonesia terpilih Prabowo Subianto yang dikabarkan akan membentuk 44 kementerian pada pemerintahannya nanti.
Jokowi menyatakan hal ini baiknya ditanyakan langsung kepada Prabowo karena itu merupakan hak prerogatif Presiden terpilih. Ditanyakan Presiden terpilih, kok tanyakan kepada saya. Ditanyakan ke Presiden terpilih, itu hak prerogatif kewenangan di Presiden terpilih. Ya, karena sudah diberi mandat, diberi amanah oleh rakyat. Ya. Terima kasih. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di iNews Siang. Sejumlah pebalap dunia sudah tiba di Lombok, Nusa Tenggara Barat jelang perhelatan MotoGP di sirkuit Mandalika akhir pekan ini. Ada Marc Marquez, Luca Marini, Marco Bezzecchi, hingga Joan Mir yang langsung diserbu penggemarnya yang menerobos penjagaan. Setibanya di Bandara Lombok, sejumlah pebalap top seperti Marc Marquez, Luca Marini, Marco Bezzecchi, dan Joan Mir langsung diserbu penggemar saat hendak masuk ke kendaraan yang akan mengantar mereka. Para penggemar antusias dan berusaha menerobos agar bisa mendekat, meminta foto bareng dan hingga tanda tangan dari para pebalap top dunia ini. Do something for your fans in Indonesia. Pak, how about your target? Target for your race. Target for your race. Marquez. Apa harapannya kepada Marquez? Ya, mudah-mudahan untuk MotoGP di Lombok ini dia dapat podium 1. Biasanya jatuh terus ya? Ya, biasanya jatuh kan. Tapi mudah-mudahan sekarang dapat. Nanti nonton nggak Pak? Nonton ya, biasanya nonton. Oh, di dia sama Binder sama Miller. Sama Miller ya? Mas, sengaja nunggu sini ya? Iya. Dari kapan nunggu pembalap? Mulanya kan mau tukar tiket. Bilang teman yang di Palu tuh dia tukerin tiketnya. Sementara itu, sebanyak 12 pebalap MotoGP menyapa warga Kota Mataram. Ribuan warga pun memadati ruas jalan Kota Mataram demi dapat melihat para idola mereka secara langsung. Gelaran MotoGP di sirkuit Mandalika akan berlangsung mulai 27 hingga 29 September nanti, di mana event internasional ini akan jadi perhatian para penggemar olahraga balap motor seluruh dunia. Dari Mataram dan Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Rizka Anjani dan Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, Mansion Sports 9 Ball Open Turnamen 2024 telah menyelesaikan pertandingan babak 64 besar. Sebanyak 32 pemain yang meraih kemenangan pun telah mengamankan tiket ke babak selanjutnya. Hari ketiga penyelenggaraan Mansion Sports 9 Ball Open Turnamen berlangsung sengit. Para pebiliar saling mengalahkan satu sama lain demi menjadi yang terbaik dalam ajang bergengsi ini. Pertandingan pun semakin ketat dengan mengerucutnya para peserta yang sudah melaju ke babak selanjutnya. Beberapa pemain unggulan kelas handicap 45 pun mampu lolos ke babak 32 besar. Sepanjang turnamen ini berjalan masih lancar, jadi juara satu. Yang pasti harapan kami sebagai panitia turnamen itu banyak atlet-atlet muda, atlet-atlet dari pelajar, mahasiswa dan juga ladies yang tertarik mengikuti turnamen open seperti itu. Sementara di hari keempat, pertandingan babak 32 besar akan digelar dengan dilanjutkan hingga partai final yang nantinya akan melahirkan sang juara. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Pemirsa, MNC University menggelar kuliah umum di MNC Conference Hall iNews Tower, Jakarta Pusat. Kuliah umum kali ini menghadirkan Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo dan Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri sebagai pemateri. Bertajuk Resilient Character of Young Generation, Integrating Moral Values and Professionalism, MNC University kembali menggelar kuliah umum di MNC Conference Hall, iNews Tower, Jakarta Pusat. Kuliah umum ini menghadirkan dua pemateri utama, yakni Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo dan Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri.
Keduanya membakar semangat mahasiswa agar mampu memiliki karakter yang tahan terhadap tantangan dan bangkit setelah mengalami kegagalan, baik saat menjadi mahasiswa atau nanti ketika terjun ke industri pekerjaan. Kita harus punya integritas. Integritas sangat penting. Banyak orang tidak konsisten dari apa yang dikatakan dengan apa yang diperbuat. Ya. Ini nanti saya berikan satu contoh pengalaman. Ya, karena integritas itu membangun trust dan reputasi. Lalu juga mampu berkomunikasi. Banyak orang pintar, tapi tidak bisa komunikasi, akhirnya tidak bisa bekerja sama. Dan itulah yang kita berkolaborasi bersama. Dan tadi seperti disampaikan sebelumnya, karakter sangat penting. Acara ini digelar untuk memberikan bimbingan dan gambaran kepada para mahasiswa MNC University ketika nantinya akan berkarir di dunia kerja. Dan ini sangat penting karena tentunya untuk mahasiswa di kemudian hari ketika mereka berkarir, ketika mereka bekerja, dan bahkan sekarang ketika mereka juga duduk di bangku perkuliahan, memiliki karakter yang resilient itu sangat penting. Ini bagian dari program kita, di mana kegiatannya salah satunya adalah kuliah umum dengan menghadirkan high profile speaker yang memang direferensikan oleh Bapak Hari sendiri. MNC University rutin menggelar kuliah umum dengan menghadirkan sejumlah narasumber berpengalaman yang diharapkan bisa memacu semangat para generasi muda untuk meraih kesuksesan. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Damar Wicaksono, iNews melaporkan.